Angka gula darah Anda tetap di atas ke-300. Tiap pagi tubuh terasa lemas, pandangan guram, dan jantung berdebar. Rasanya karena banyak pasien saya yang juga mengalaminya. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah ternyata ada satu cara alami yang bisa bantu turunkan gula darah. Hanya dengan satu gelas minuman sederhana setiap pagi. Dan hebatnya bahannya pasti sudah ada di dapur rumah Anda. Jadi sebelum saya bongkar rahasianya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Penasaran Bapak Ibu usianya berapa? Dan sedang menonton dari daerah mana nih? Coba tuliskan di komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling doakan. Tahukah Anda, banyak sekali orang yang kaget saat melihat hasil pemeriksaan gula darah di pagi hari. Malam sebelumnya sudah berusaha makan sedikit, bahkan sama sekali tidak menyentuh makanan manis. Tetapi begitu bangun tidur dan melakukan pemeriksaan, angka di alat menunjukkan 300 mg dil, angka yang sangat tinggi, dan membuat jantung berdebar. Saya sering mendengar cerita seperti ini dari pasien-pasien saya. Mereka datang dengan wajah cemas membawa catatan gula darah yang naik turun, tidak menentu. Ada yang bilang, "Dok, saya sudah tidak makan nasi putih, sudah kurangi gorengan, tapi kenapa tetap tinggi?" Rasanya seperti berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Pagi hari yang seharusnya penuh semangat justru diawali dengan rasa takut melihat angka di alat pemeriksaan. Tidak sedikit yang akhirnya menyerah. Mereka merasa apapun yang dilakukan percuma. Tetapi di tengah semua rasa putus asa itu, ada juga kisah luar biasa dari beberapa orang yang berhasil menurunkan gula darah mereka secara alami. Salah satunya adalah seorang bapak dari Bandung. Dulu hasil cek gulanya selalu di angka 300, tetapi sekarang stabil di sekitar ke-120. Yang menarik, bapak ini tidak menggunakan obat tambahan, tidak minum ramuan aneh, dan tidak mengeluarkan biaya besar. Ia hanya rutin minum satu gelas minuman sederhana setiap pagi. Satu gelas yang ternyata bisa membantu tubuhnya kembali seimbang, membuatnya lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan perlahan menurunkan kadar gula darahnya ke angka yang aman. Dan yang paling menarik, bahan-bahan minuman itu bukan sesuatu yang sulit ditemukan. Semuanya ada di dapur rumah kita sendiri. Tidak mahal, tidak ribet, tetapi manfaatnya sangat besar jika dilakukan dengan konsisten. Nah, di video ini, saya akan membagikan rahasia di balik minuman sederhana itu. Bagaimana cara kerjanya? Kapan waktu terbaik untuk meminumnya? Dan bagaimana membuatnya agar hasilnya benar-benar terasa? Mari kita bahas bersama dengan tenang dan santai. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan saya Dr. Hanung. Sudah lebih dari 20 tahun saya menangani pasien dengan berbagai keluhan. Mulai dari gula darah tinggi, kolesterol, tekanan darah sampai metabolisme tubuh. Dan dari pengalaman panjang itu, saya belajar bahwa kadang solusi terbaik justru bukan yang rumit atau mahal, tetapi yang sederhana dan dilakukan dengan konsisten setiap hari. Hari ini, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting. Topik ini banyak sekali ditanyakan oleh pasien dan penonton setia channel ini, yaitu bagaimana caranya menurunkan kadar gula darah yang tinggi bahkan dari 300 menjadi ke 120, hanya dengan satu gelas minuman alami setiap pagi. Saya yakin banyak dari Anda yang mungkin sedang berjuang dengan kondisi gula darah yang sulit dikontrol, rasa lemas, mudah haus, sering buang air kecil, atau bahkan kepala yang terasa berat di pagi hari. Jangan khawatir, karena hari ini kita akan bahas langkah-langkah sederhana yang bisa membantu tubuh Anda kembali stabil. Jadi, pastikan Anda tonton sampai selesai, karena informasi ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup Anda. Coba Anda perhatikan, mungkin Anda juga pernah mengalaminya saat malam hari Anda sudah makan dengan sangat hati-hati, tidak menyentuh nasi putih, tidak minum teh manis, dan bahkan sudah berhenti makan setelah maghrib. Tetapi begitu pagi datang, Anda periksa gula darah. Hasilnya justru naik. Angkanya malah lebih tinggi dari hari sebelumnya. Hal seperti ini sering membuat orang bingung. Banyak yang berpikir,
Kenapa bisa begitu? Padahal saya sudah jaga makan. Tidak. Sedikit yang akhirnya merasa putus asa, dan mulai berpikir bahwa obat adalah satu-satunya jalan. Padahal, kenyataannya tubuh kita punya mekanisme alami yang sangat menarik yang sering tidak kita sadari. Saya punya banyak pasien yang datang dengan cerita serupa. Ada seorang ibu rumah tangga dari Yogyakarta yang setiap pagi selalu mengeluh pusing, lemas, dan matanya berkunang-kunang. Ia bilang sudah berhenti makan nasi putih selama sebulan penuh. Tetapi gula darah tetap tinggi. Ternyata bukan hanya soal makan, tapi juga bagaimana tubuh bereaksi terhadap waktu dan hormon di pagi hari. Bagi sebagian orang, terutama yang sudah memiliki gangguan metabolisme seperti diabetes atau pradiabetes, tubuh mereka memproduksi hormon tertentu di pagi hari yang bisa memicu lonjakan gula darah. Kondisi ini dikenal dengan sebutan fenomena fajar, yaitu saat tubuh melepaskan gula ke dalam darah sebagai sumber energi untuk memulai aktivitas pagi. Sayangnya, jika produksi insulin tidak cukup, kadar gula akan naik dengan cepat. Inilah sebabnya mengapa banyak orang mengalami lonjakan gula darah di pagi hari, meskipun malam sebelumnya sudah sangat berhati-hati dalam makan. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk memahami cara kerja tubuh ini, karena begitu kita tahu penyebabnya, maka langkah untuk mengatasinya pun menjadi jauh lebih mudah dan masuk akal. Tubuh manusia sebenarnya memiliki sistem yang sangat luar biasa. Setiap pagi antara pukul hingga pukul, tubuh mulai melepaskan beberapa jenis hormon seperti kortisol, glukagon, dan hormon pertumbuhan. Tujuannya sederhana, yaitu untuk memberi energi agar kita siap beraktivitas setelah beristirahat semalaman. Namun, di balik proses alami itu, ada sesuatu yang sering luput dari perhatian. Hormon-hormon tersebut juga memberi sinyal kepada hati untuk melepaskan cadangan gula ke dalam darah. Nah, bagi orang yang masih memiliki keseimbangan insulin yang baik, tubuh akan langsung merespons dengan mengeluarkan insulin secukupnya untuk menyeimbangkan kadar gula darah. Gula darah pun tetap stabil dan tubuh bisa menggunakan energi dengan normal. Masalah muncul ketika kemampuan tubuh dalam memproduksi atau merespons insulin sudah menurun. Hal ini sering terjadi pada orang yang mengalami resistensi insulin, pradiabetes, atau diabetes tipe-tipe. Dalam kondisi seperti itu, gula yang dilepaskan oleh hati tidak dapat diserap dengan baik oleh sel-sel tubuh. Akibatnya, gula menumpuk di dalam darah dan menyebabkan lonjakan kadar gula di pagi hari. Ibaratnya seperti keran air yang mengalir ke ember. Jika embernya penuh tapi lubang pembuangannya tersumbat, airnya akan meluap kemana-mana. Begitu pula dengan tubuh kita. Saat insulin tidak bekerja dengan baik, gula yang seharusnya digunakan sebagai bahan bakar malah menumpuk di dalam darah. Lama-kelamaan, hal ini bisa merusak pembuluh darah dan membuat tubuh menjadi lemah. Itulah sebabnya mengapa sebagian orang merasa pusing, cepat haus, atau mudah lelah setiap pagi meskipun tidak makan makanan manis. Tubuh sebenarnya sedang berusaha menyeimbangkan dirinya, tetapi tanpa bantuan dari pola hidup yang benar, proses itu menjadi tidak terkendali. Berita baiknya, ada cara alami yang bisa membantu tubuh kembali menyeimbangkan kadar gula darahnya, bahkan sejak pagi hari, hanya dengan 1 gelas minuman sederhana. Sekarang mari kita bahas bagian yang paling ditunggu-tunggu, minuman sederhana yang ternyata bisa membantu menurunkan kadar gula darah dari 300 menjadi 120, hanyalah rebusan daun salam dan kayu manis. Kedengarannya memang sangat sederhana, tetapi di balik kesederhanaannya ada manfaat besar yang telah dibuktikan oleh banyak orang. Daun salam yang selama ini hanya kita kenal sebagai pelengkap masakan, ternyata memiliki kandungan aktif yang luar biasa. Di dalam daun salam, terdapat zat flavonoid dan tanin yang dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh menjadi lebih mudah mengenali dan memanfaatkan gula di dalam darah sebagai sumber energi. Dengan begitu, kadar gula yang menumpuk dapat berangsur-angsur menurun. Selain itu, daun salam juga kaya akan antioksidan yang melindungi sel-sel pankreas dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara itu, kayu manis juga tidak kalah hebat. Rempah beraroma manis ini mengandung senyawa alami bernama sinamaldehid yang memiliki kemampuan menstabilkan kadar gula darah.
Zat ini membantu memperlambat penyerapan gula di usus dan membuat kadar gula dalam darah tetap terkendali setelah makan. Kayu manis juga membantu meningkatkan efektivitas insulin di dalam tubuh sehingga gula bisa lebih cepat diserap oleh sel-sel dan digunakan untuk energi. Yang menarik ketika kedua bahan ini digabungkan, efeknya menjadi jauh lebih kuat. Daun salam membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam memproduksi dan menggunakan insulin. Sementara kayu manis memperlambat pelepasan gula ke darah dan menjaga kadar gula tetap stabil lebih lama. Keduanya bekerja saling melengkapi, menciptakan keseimbangan alami dalam tubuh tanpa efek samping berbahaya. Saya pernah memiliki seorang pasien laki-laki berusia 62 tahun. Beliau sudah hampir 10 tahun berjuang melawan diabetes. Setelah mencoba berbagai obat dan terapi, beliau mulai menggabungkan pengobatan medis dengan minuman herbal dari daun salam dan kayu manis ini. Hasilnya tidak datang dalam sehari, tetapi setelah 3 minggu rutin, gula darahnya mulai turun perlahan. Dalam 2 bulan, hasil pemeriksaan menunjukkan angka ke-128. Beliau merasa lebih segar, tidurnya nyenyak, dan yang paling penting energinya kembali. Dari situ, saya semakin yakin bahwa solusi sederhana ini memang nyata manfaatnya, asalkan dilakukan dengan kesabaran dan disiplin. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara membuat minuman sederhana ini. Jangan khawatir, prosesnya sangat mudah, tidak butuh waktu lama, dan semua bahannya bisa Anda temukan di dapur rumah. Pertama, siapkan 7 hingga 10 lembar daun salam. Salam boleh menggunakan daun yang masih segar atau daun kering yang sering digunakan untuk bumbu masakan. Kemudian siapkan 1 batang kayu manis sepanjang sekitar 5-7 cm. Gunakan kayu manis batangan bukan bubuk agar hasil rebusannya lebih jernih dan aromanya lebih lembut. Lalu siapkan 2 gelas air putih kira-kira sekitar 400-500 ml. Langkah selanjutnya, cuci daun salam dengan air bersih. Jika Anda menggunakan yang kering, cukup bilas sebentar saja. Untuk kayu manis, bisa Anda patahkan menjadi beberapa bagian kecil, supaya zat aktifnya lebih mudah keluar saat direbus. Setelah itu, masukkan air ke dalam panci, tambahkan daun salam dan kayu manis. Lalu rebus dengan api sedang hingga airnya menyusut menjadi sekitar 1 gelas. Biasanya membutuhkan waktu 10-15 menit. Ketika rebusan sudah mulai berubah, warna menjadi agak kecoklatan dan tercium aroma wangi yang khas. Matikan api dan diamkan sebentar sampai suhunya menurun. Setelah itu, saring dan tuangkan ke dalam gelas. Minuman herbal ini sebaiknya diminum saat masih hangat, sekitar 30 menit sebelum sarapan pagi. Satu hal yang penting untuk diingat, jangan mengonsumsi rebusan ini secara berlebihan. Cukup 1 gelas saja setiap pagi. Karena walaupun bahan-bahannya alami, semua yang berlebihan tetap tidak baik untuk tubuh. Jika dilakukan dengan rutin dan konsisten, manfaatnya akan mulai terasa dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Minuman herbal dari daun salam dan kayu manis ini memang sangat membantu. Tetapi hasilnya akan jauh lebih maksimal bila Anda juga mendukungnya dengan kebiasaan hidup yang sehat setiap hari. Karena tubuh manusia adalah satu kesatuan yang saling berhubungan, dan perubahan yang besar hanya akan terjadi bila semua bagian tubuh bekerja dengan seimbang. Pertama, jaga pola makan Anda. Cobalah untuk mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, seperti nasi putih, roti putih, atau kue manis. Gantilah dengan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, atau ubi rebus. Tambahkan lebih banyak sayuran hijau, ikan, dan protein tanpa lemak dalam menu harian. Cara ini dapat membantu tubuh mengontrol kadar gula lebih stabil dan mencegah lonjakan setelah makan. Kedua, tetaplah aktif bergerak. Tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, atau melakukan peregangan ringan di pagi dan sore hari. Aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan gula sebagai sumber energi, sehingga kadar gula darah bisa turun secara alami. Selain itu, olahraga juga meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga kerja tubuh menjadi lebih efisien. Ketiga, kelola stres dengan baik. Banyak yang tidak sadar bahwa stres bisa membuat kadar gula darah meningkat. Ketika kita stres,
tubuh melepaskan hormon kortisol yang memicu pelepasan gula dari hati. Maka dari itu, luangkan waktu untuk relaksasi, berzikir, berdoa, atau melakukan aktivitas yang Anda sukai. Jiwa yang tenang akan membantu tubuh bekerja dengan lebih baik. Keempat, perhatikan waktu tidur Anda. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu mengatur hormon tubuh yang berperan dalam metabolisme gula. Usahakan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam dan hindari begadang yang tidak perlu. Tubuh yang cukup istirahat lebih mudah menjaga keseimbangan gula darah. Dan yang terakhir, pastikan tubuh selalu terhidrasi dengan baik. Minum air putih yang cukup setiap hari membantu ginjal membuang kelebihan gula melalui urin minimal 8 gelas air putih sehari atau lebih bila Anda banyak beraktivitas. Air putih juga membantu menjaga kerja organ-organ tubuh agar tetap optimal. Jika kelima hal sederhana ini dilakukan bersamaan dengan kebiasaan minum rebusan daun salam dan kayu manis setiap pagi, hasilnya akan jauh lebih terasa. Tidak hanya gula darah yang stabil, tetapi juga tubuh terasa lebih segar, ringan, dan bertenaga sepanjang hari. Sekarang Anda sudah tahu bahwa terkadang solusi untuk menjaga kadar gula darah tidak harus selalu mahal dan rumit. Seringkali jawabannya ada di sekitar kita. Hanya perlu sedikit kesabaran, ketelatenan, dan keyakinan untuk menjalankannya dengan konsisten. Rebusan daun salam dan kayu manis adalah contoh sederhana dari kekuatan bahan alami yang telah digunakan sejak lama dan terbukti mampu membantu tubuh menyeimbangkan dirinya secara perlahan. Ingatlah bahwa kesehatan adalah perjalanan bukan perlombaan. Tidak perlu terburu-buru ingin sembuh dalam semalam, karena tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Yang terpenting adalah komitmen dan kedisiplinan untuk terus merawat diri setiap hari. Minum 1 gelas ramuan alami ini di pagi hari. Makan dengan bijak, tidur yang cukup, dan tetap berpikir positif. Semua kebiasaan kecil itu, jika dikumpulkan, akan membawa hasil besar bagi kesehatan Anda. Saya tahu banyak dari Anda yang mungkin sedang berjuang dengan kadar gula darah yang tinggi. Mungkin sudah bosan minum obat atau merasa lelah dengan pantangan yang tidak ada habisnya. Tapi percayalah, tubuh Anda masih bisa membaik. Tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri, asalkan diberi kesempatan dan dukungan yang tepat. Jangan pernah menyerah. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, bantu sebarkan kebaikan ini kepada orang lain. Tekan tombol suka, bagikan video ini ke keluarga atau teman yang sedang berjuang mengontrol gula darahnya. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel Nutrisi Sehat Lansia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya dari saya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi langkah awal untuk hidup yang lebih sehat, tenang dan bahagia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan terus jaga kesehatan. Saya Dr. Indah pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga tercinta.